Perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif sendiri. Contoh, Lampung memiliki keunggulan komparatif produksi kopi dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif memproduksi beras. Nah, dalam ilmu ekonomi, kedua daerah tersebut tuh saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar uang. Perdagangan antar daerah atau antar negara akan terjadi jika ada produk untuk diperdagangkan. Nah, untuk menghasilkan produk diperlukan aktivitas produksi. Nah, setiap aktivitas produksi di setiap daerah bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Pengertian perdagangan. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. 1. Perdagangan antar daerah atau antar pulau. 2. Perdagangan antar negara. Nah, inilah dua materi yang akan kita bahas pada hari ini. Pengertian perdagangan antar pulau. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar pulau yaitu 1. Memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, A. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki, seperti halnya perbedaan faktor produksi alam. Di Wonosobo banyak memproduksi sayur karena tanah yang subur, sehingga menjual sayur mayur ke Gunung Kidul, Jogja yang membutuhkan. Kemudian B. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Di daerah yang kaya durian, pasti harganya lebih murah daripada daerah yang sedikit menghasilkan durian. Lanjut ke manfaat perdagangan antar daerah. Yang pertama, A. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempatnya. Meningkatkan produktivitas. Pemasaran yang makin meluas mendorong produsen meningkatkan produksi. Selanjutnya, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Perdagangan antar negara. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut dengan perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara. Yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang terakhir, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa dari pasar. Selanjutnya, aktivitas perdagangan antar negara. 1. Aktivitas ekspor. Kegiatan menjual barang ke luar negeri. Nah, pelaku ekspor ini disebut eksportir. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing seperti dolar. Kedua, impor. Kegiatan membeli barang dari luar negeri. Pelaku impor disebut importir. Seorang importir membayar barang yang diimpor dengan mata uang asing. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari migas dan non-migas. Migas seperti minyak tanah dan non-migas seperti karet, kopi, dan lain-lain. Selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Kira-kira apa aja? Yang pertama, ada memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor seperti halnya memfasilitasi dan juga memberikan kemudahan lainnya ya. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah karena
Jika nilai rupiahnya naik turun, maka harganya juga akan naik turun, seperti itu, akan sulit. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Dengan perjanjian ini akan mempermudah para pedagang ya. Selanjutnya, faktor pendorong ekspor. 1. Keadaan pasar luar negeri. 2. Keuletan eksportir untuk mendapatkan peluang pasar. Dan ketiga, kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Selanjutnya, manfaat perdagangan antar negara. Kira-kira apa aja nih manfaat perdagangan dari antar negara? 1. Memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, menjalin persahabatan antar negara, dan transfer teknologi modern. Nah, faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara, kira-kira ada apa aja yang mendorong perdagangan antar negara? Nah, ini bisa dilihat. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. 1. Peluang perdagangan lebih luas. Jadi jika perdagangan antar negara, mereka bisa luas ya, jangkauannya lebih luas. 2. Adanya kedaulatan bangsa. Kalau perdagangan di dalam negeri, kedaulatannya bebas saja. Kalau berbeda negeri, kedaulatannya ada gitu. Kemudian yang ketiga, penggunaan kurs tukar.